Hari ini Kamis jam 1 ya. Seperti biasa kalau hari Kamis siang seperti ini saya ke klien saya, customer saya yang ada di daerah Batu Ampar ya. Ini PT Jetronics. Seminggu sekali hari Kamis siang saya selalu janji untuk selalu datang ke sana. Nah, jadi saya sedang arah menuju ke Jetronics ya. Dari tadi sempat mampir makan siang di rumah. Dengan zaman COVID begini agak khawatir, takut makan di luar ya. Sehingga sejak adanya pandemi COVID yang sudah 3 bulan ini, saya lebih sering untuk makan di rumah. Nggak pernah saya makan siang di luar lagi. Jadi selalu pulang mampir makan siang di rumah. Nah, baru saja selesai makan siang ya. Biasanya jarak ke PT Jetronics ya di sini itu siang begini itu bisa menempuh waktu sekitar setengah jam ya, 30 menit. Mungkin hari ini juga sama ya, sekitar 30 menit. Tetapi sebenarnya saya tidak ada rencana untuk meliput perjalanan saya hari ini ke PT Jetronics ya. Mungkin sekitar 10 menit aja video yang saya akan buat, atau 15 menit. Rencana saya untuk melihat kondisi new normal. Sekarang namanya bukan new normal lagi, tetapi adaptasi kebiasaan baru ya. Pemerintah menamakan adaptasi kebiasaan baru, tidak lagi menamakan new normal, karena orang berpendapat kalau new normal itu situasi baru yang normal saja, biasa-biasa saja, padahal tidak seperti itu ya. Saya juga selalu mengatakan normal yang dipaksakan ya, sehingga pemerintah mengganti terminologinya menjadi adaptasi kebiasaan baru ya. Nah, sekarang Batam ini sudah masuk ke dalam zona hijau ya sejak seminggu yang lalu, karena jumlah orang yang terpapar juga sudah berkurang, yang positif ya, pertambahan positif sangat berkurang, dan jumlah pasien yang masih dirawat yang masih aktif kalau tidak salah kurang dari 25 orang ya. Dan yang meninggal juga mungkin saya kurang tahu angka pasti, tapi saya pernah baca beberapa hari yang lalu itu ada di antara 10 sampai 15 orang. Tidak banyak sebenarnya yang meninggal di Batam ya. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah masuk dalam kondisi zona hijau ya. Nah, walaupun demikian ya kita tetap waspada ya. Ketemu atau ketika berkunjung ke perusahaan klien, saya selalu menggunakan masker 2 lapis dan ditambah dengan protektor ya, protektor face shield ya. Face shield sekarang tuh banyak yang bagus-bagus dan modelnya juga enak dipakai ya. Walaupun kita pakai kacamata, menggunakan face shield juga tidak ada masalah. Oh iya, kemarin saya banyak mendengar dari pemberitaan nasional yang cukup santer juga ya, tentang penangkapan terhadap seorang pengusaha Batam, pengusaha muda ya, yang menjual handphone dengan harga murah, yakni kalau nggak salah namanya Putra Nababan ya, Pestor, Pestor ya. Dia menjual handphone dengan harga yang murah sudah bertahun-tahun, sehingga kemarin saya tidak tahu ada apa yang dia sudah lama menggeluti usahanya, tiba-tiba dia ditangkap ya, ditangkap oleh mungkin imigrasi ya, pemerintahnya ya. Jadi dia dituduh sebagai menyelundup dan memasarkan handphone, smartphone dengan harga yang sangat murah ya. Kalau harga yang sangat murah sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi masalah mungkin
barang itu adalah barang selundupan ya. Kalau namanya barang selundupan kan pasti masuk ke Indonesia tidak, walaupun itu impor, tidak menggunakan pembayaran biaya impor ya, biaya impor, pajak impor, sehingga dijual dengan harga yang murah. Nah, itu yang dituduhkan, tetapi saya nggak tahu ya apakah itu juga tuduhan yang berarti benar atau tidak, karena bisnis sang pengusaha muda ini, Putra Nababan di Batam ini sudah lama ya. Saya datang ke Batam pun sudah tahu ada handphone murah di toko Putra Nababan, yakni PS Store ya. Nah, apakah ada kaitan dengan hal yang lain ya, kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan penangkapan ini adalah penangkapan yang benar-benar tujuannya untuk membina ya, bukan untuk malah membuat sang pengusaha muda ini kasihan juga ya, bisnisnya bisa terganggu apabila dia ditahan berlama-lama di polisi dan dikenakan denda yang cukup tinggi ya. Padahal bisa dikatakan dengan adanya handphone seperti ini, Batam juga menjadi sebuah kota yang bisa dikatakan banyak orang mengunjungi Batam karena mencari handphone yang murah ya. Saya juga sering lihat di YouTube, bahkan kalau nggak salah Putra Nababan ini berkawan baik dengan Anji, dengan Raffi Ahmad ya. Kalau nggak salah juga bulan yang lalu ya, hampir semua baliho di jalan itu ada foto Putra Nababan dengan Raffi Ahmad. Apakah Putra Nababan ini ingin maju dalam pilkada atau pemilu-pemilu di Batam? Saya tidak tahu juga ya, tetapi kok dipajang gitu. Hampir di semua baliho di kota Batam itu ada foto antara Raffi Ahmad dengan Putra Nababan ini ya. Jadi kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan masalah ini tidak menjadi masalah yang besar sehingga mengganggu usahanya Putra Nababan, dan mudah-mudahan penjualan handphone di Batam ini tidak terpengaruh ya dengan hal ini, karena termasuk murah juga ya untuk perangkat handphone di Batam ya. Nah, toko Putra Nababan ini, PS Store ini sebenarnya dari rumah saya dekat, mungkin nggak nyampe 10 menit ya. Nanti ada di sebelah kiri perjalanan saya, yang mana saya akan lewat juga tempatnya. Mungkin kita mampir sebentar untuk lihat juga ya. Jadi ada di sebelah kiri ini, nggak jauh dari sini ya, dari lampu merah tadi. Selepas lampu merah Frankie itu paling tidak ada sekitar kurang lebih kurang dari 5 menit ya. Nah ini sudah sangat dekat dengan lokasi PS Store ya, tempatnya Putra Nababan. Nanti kita lihat bagaimana kondisi PS Store sekarang. Kalau tidak salah di sebelah kiri ini ya, mungkin nanti kita bisa masuk dari sana. Oh bukan, PS Store bukan ya, satu lagi mungkin PS Store. Nah, kalau kita lihat di daerah sini, saya juga kurang tahu karena saya tidak pernah membeli handphone di tempat Putra Nababan ini ya. Cuman yang saya tahu selalu ramai dikunjungi orang-orang. Nah ini ya, mungkin di sini PS Store. Oh saya salah ya, mungkin tadi ya sudah lewat ya. Oh enggak, ini lagi ada satu lagi, kemungkinan yang satu ini. Nah itu PS Store ya, kita bisa lihat PS Store, kita mampir sebentar. Nah itu ya, ada tulisan PS Store. Di sinilah handphone yang termurah di Batam, tapi saya tidak pernah membeli di sini. Cuman saya dengar banyak orang bahkan dari Jakarta juga datang ini PS Store ya. PS Store hari ini tutup ya.
Nah ini ya kalau nggak salah PS Store ya, oleh-oleh khas Batam. Tutup kalau nggak salah ya. Nah ini ya, toko Putra Siregar, bukan Putra Nababan, masih buka ya, tetapi tertutup dengan apa, buah-buah tadi. Putra, bukan Putra Nababan, Putra Siregar rupanya. Saya yang salah, Putra Siregar ya. Jadi itu tadi ya, sepi tadi ya, nggak terlalu ramai. Biasanya yang saya tahu itu ramai di situ. Nah itu ya, mudah-mudahan kita berharap juga bahwa Putra Siregar ini segera bebas. Tetapi kalau memang dia bersalah ya silakan ya diproses. Dan kita tahu juga penyelundupan itu tidak baik bagi daerah ya, atau mungkin buat Indonesia juga, karena uang pajak itu tidak bisa kita tidak bisa kita nikmati ya, karena daerah atau negara tidak bisa mengambil dari uang pajak itu, padahal uang pajak itu dibutuhkan untuk pembangunan ya. Jadi mudah-mudahan juga kalau seandainya memang Putra Siregar ini bersalah, ya silakanlah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Tetapi kalau jangan sampai ini dijadikan politis, ajang politik, karena yang saya katakan tadi bahwa beberapa bulan yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, itu banyak sekali gambar-gambar Putra Nababan itu di sepanjang jalan di kota Batam ya, berfoto bersama dengan Raffi Ahmad ya. Entah dia mau apa sasarannya, kita pun tidak tahu ya, apakah dia akan berkecimpung di politik, sehingga kalau dia masuk ke politik ya sekarang sudah mulai banyak musuh-musuh politiknya ya. Jadi ada baiknya kalau pengusaha, kalau memang benar-benar ingin berusaha, lebih baik biarlah jangan masuk ke politik ya. Tapi sebenarnya di politik juga banyak juga pengusaha-pengusaha. Boleh juga masuk ke politik, tetapi berpolitiklah dengan baik ya. Karena ketika kita jadi pengusaha, mungkin orang akan mengejar kita ya sebagai pengusaha ketika masuk ke politik, apakah usaha yang kita lakukan itu benar-benar legal atau ilegal ya. Kalau kita berusaha dengan ilegal ya mudah sekali dipatahkan ya, dibanting oleh lawan-lawan politik kita ya. Oke, mungkin itu saja, sudah lewat dari 10 menit. Rencana saya hanya meliput antara 10 sampai 15 menit. Dan tadi kita sudah melihat juga kondisi rukonya Putra Nababan ya. Mudah-mudahan cukup jelas gambar yang saya ambil. Beginilah situasi adaptasi kondisi adaptasi kebiasaan baru di Batam pada saat seminggu setelah dinyatakan sebagai jalur hijau ya. Sebelumnya Batam sempat menjadi jalur merah, malah mungkin jalur merah pekat ya, apa jalur hitam, ada yang menyebutkan jalur hitam, ada yang menyebutkan jalur merah ya, merah pekat. Nah, oke. Sampai jumpa. Ini daerah namanya daerah Simpang Gelael, karena di samping itu ada KFC, ada Gelael ya, ada toko supermarket Gelael. Ya, sampai jumpa pada liputan berikutnya.